kembali bekerja di perusahaan saya. Selamat ya. Selamat siang, saudara-saudara dikasih Tuhan, berbahagia sekali dalam kesempatan pada siang hari ini kembali kita belajar firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita hidup sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan, itu karena perlindungan Tuhan. Saudaraku, kita belajar firman Tuhan, bagaimana seorang raja yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, waktu sakit, akhirnya dia minta kepada Tuhan, saudaraku, kesempatan hidup diberi 15 tahun lagi tentang Raja Hizkia. Kita akan baca di dalam dua raja-raja 20 ayat 1, kita baca 2 Raja-Raja 20 ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, oleh karena Daud hambaku. Amin. Saudara-saudara, peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab menjadi pelajaran bagi kita. Saudaraku, Hizkia itu satu raja yang melakukan firman Tuhan. Hizkia ini raja yang taat. Saudaraku, satu saat dia sakit dan Nabi Yesaya datang serta berkata, engkau buat surat wasiat sebab engkau akan mati. Saudaraku, Tuhan sudah menentukan, saudaraku, memutuskan Hizkia segera akan mati. Saudaraku, karena itu saudara dan saya kalau bisa hidup hari ini, itu anugerah Tuhan. Saudaraku, kita belajar melakukan kehendak Tuhan, saudara, sehingga setelah Hizkia dia diputuskan untuk membuat surat wasiat, langsung Hizkia, saudaraku, memalingkan mukanya ke dinding, dan sesudah itu dia berdoa menangis kepada Tuhan. Saudaraku, dia minta kemurahan, minta kesempatan umurnya diperpanjang. Saudaraku, akhirnya Tuhan mendengarkan doa daripada Hizkia ini. Saudaraku, sebelum Nabi Yesaya keluar dari pelataran, tiba-tiba datang firman Tuhan kembali kepada Raja Hizkia. Aku akan menambah umurnya. Dia akan sembuh, hidup lagi 15 tahun. Saudara-saudara dikasihi Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sesudah Hizkia sembuh, sesudah Hizkia, saudaraku, mengalami berkat Tuhan, 15 tahun dia sehat, dalam perlindungan sebab dijamin Tuhan. Saudaraku, dia tidak berbuah-buah, saudara.
dia tidak lebih baik daripada sebelumnya. Hidupnya bahkan sia-sia. Saudaraku, sampai diceritakan dalam ayat berikutnya. Hizkia berkata, asal aku aman ya sudah, asal aku sehat ya sudah. Berapa banyak orang pikir, pokok aku senang, sehat, saudaraku bisa menerima yang baik, ya bersyukurlah. Tapi ingat, saudaraku, Hizkia tidak berbuah apa-apa, tidak lebih baik dari sebelum dia sakit, saudaraku. Karena itu firman Tuhan pada saat ini, hidup ini adalah kesempatan emas. Sebab apa, saudaraku? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu punya nilai abadi. Saudara yang memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu waktu, hati kita, harta kita, itu tidak hilang, saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, Tuhan bahkan bilang usahamu tidak sia-sia, secawan air pun tidak hilang pahalanya. Kalau saudara yang sudah dengan tulus hati berkorban untuk Tuhan, saudaraku, maka itu tidak sia-sia. Saudara akan terkejut nanti satu kali di dalam sorga. Tuhan bilang, waktu aku lapar, Engkau memberi aku makan. Kapan Tuhan? Kapan ini? Kapan aku memberi makan Tuhan? Apa yang engkau buat kepada saudaramu, apa yang kamu buat untuk pekerjaan Tuhan, itu perbuatanmu kepadaku. Saudaraku, orang terkejut, saudara, sebab hidup ini satu-satunya kesempatan untuk kita bisa, saudaraku, mencapai perkara yang kekal. Ukuran yang kamu pakai di dunia itu ukuran untuk kekal, saudaraku. Berapa orang hidup sia-sia, saudara, di saat-saat kita berbanyak berdiam diri, di saat-saat ibadah dikerjakan di dalam rumah masing-masing, saudaraku, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap pakai hidup ini baik-baik. Saudaraku, saya melayani lewat siaran seperti ini, saudaraku, sudah hampir 20 kali. Saya kerjakan terus, saudaraku. Kalau bisa seluruh Alkitab, saya ingin buka buat kita semua supaya berbuah-buah. Sebab ukuran yang kau pakai itu ukuran untuk kekal. Haleluya. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Saudaraku, kita akan berdoa. Sebab waktu cuaca, saudaraku, berlomba-lomba, ya. Saudara, kita berdoa pada Tuhan. Minta supaya hidup ini berbuah-buah bagi Tuhan. Hidup ini indah di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bagi saudara yang sadar, cepat berubah. Pakai waktumu buat Tuhan. Pikirkan hidup yang akan datang. Saudaraku, kesukaran akan berakhir. Umur akan berakhir. Tapi hasilnya kita capai untuk abadi. Saudara yang ada persoalan, angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara. Bapa, Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus, tangan-tangan yang diangkat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat GTI. Bahkan pendengar, oh Tuhan, yang menyaksikan siaran ini dimanapun saudara berada. Lakukanlah perintah Tuhan. Lakukanlah kehendak Tuhan. Saudaraku, berani korban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, saudaraku yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Saudara tetap semangat, saudara tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Shalom.
sampai pada siaran-siaran selanjutnya, biar saudara tetap pakai hidup ini buat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin.